Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bernadetta Ratki. Bisa disapa dengan Eta. Saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan soal UTS mata kuliah sejarah agama-agama. Yuk, kita masuk pada penjelasan yang akan kita paparkan, yakni agama telah mendefinisikan melalui berbagai pendekatan. Nah, pendekatan yang kita akan membahas kali ini yang pertama seperti teologis, sosiologis, dan antropologis. Nah, dari pendekatan ini kita akan bandingkan pendekatan teologi dan antropologi dalam memahami agama. Nah, apa saja atau apakah kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam memahami realitas agama di masyarakat. Nah, kita masuk pada penjelasan dengan berbagai contoh-contoh yang akan saya jelaskan nanti pada video ini. Yang pertama, pendekatan teologis. Nah, teman-teman sekalian, pendekatan ini melihat agama dari sudut pandang internal keyakinan itu sendiri. Nah, fokus adalah pada doktrin, ajaran, kitab suci, dan pengalaman spiritual subjek pada pemeluknya. Kebenaran agama dianggap sebagai sumber dari wahyu ilahi atau otoritas tradisi agama tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memahami makna dan tujuan hidup sebagaimana diajarkan oleh agama yang bersangkutan, serta memperkuat iman para penganutnya. Kita masuk pada penjelasan yang berikut, pendekatan antropologis. Nah, tadi kan penjelasannya tentang pendekatan teologis. Yang kedua ini kita masuk pada penjelasan pendekatan antropologis. Nah, pendekatan ini lebih melihat agama sebagai fenomena budaya yang terwujud dalam praktik sosial, ritual, mitos, simbol, dan organisasi masyarakat. Fokusnya adalah pada bagaimana agama dipraktikkan dan dihayati dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Kebenaran agama dapat dipahami sebagai konstruksi sosial dan budaya yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial, psikologis, dan ekologis masyarakat. Tujuannya adalah untuk memahami fungsi dan peran agama dalam masyarakat secara objektif tanpa harus mempercayai kebenaran doktrin agama tersebut. Nah, saling melengkapi. Ya, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam memahami realitas keagamaan di masyarakat. Nah, pendekatan teologis memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang diyakini oleh para penganut agama, sumber keyakinan mereka, dan makna spiritual yang mereka cari. Pendekatan antropologis memberikan pemahaman tentang bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam praktik sosial, bagaimana agama mempengaruhi struktur sosial, norma budaya, dan perilaku individu dalam masyarakat. Nah, contoh nyata kita ambil dari praktik sembahyang atau ibadah dalam Islam atau sholat. Nah, menjelaskan tentang kewajiban sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis, tata cara pelaksanaan yang benar, maka makna spiritual dari setiap gerakan dan bacaan, serta tujuannya sebagai bentuk komunikasi dengan Allah dan penyucian diri. Nah, kalau pendekatan antropologi itu akan mengamati bagaimana
praktik sholat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di berbagai komunitas. Nah, ini akan mencakup aspek-aspek seperti waktu dan tempat pelaksanaan sholat, atau bisa juga kita sebut sebagai di masjid atau rumah atau tempat kerja dan lain-lain. Nah, pengaruh sholat terhadap ritme kehidupan sosial, misalnya penyesuaian jadwal kerja saat waktu sholat tiba, lalu peran masjid sebagai pusat komunitas dan tempat berkumpulnya sholat berjamaah. Kita masuk pada penjelasan yang berikut, perbedaan antara pluralisme agama dan sinkretisme agama. Yang pertama, pluralisme agama mengakui dan menghargai keberadaan berbagai agama yang berbeda sebagai jalan yang sah menuju kebenaran atau realitas tertinggi. Nah, pluralisme menekankan pada dialog, kerjasama, dan saling pengertian antar umat beragama, sambil tetap mengakui dan menghormati perbedaan doktrin, praktik, dan identitas masing-masing agama. Intinya adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dalam perbedaan. Sinkretisme agama merupakan upaya untuk mencampur adukan atau menggabungkan elemen-elemen yang berbeda dari berbagai agama menjadi satu, mencampur aduk atau menggabungkan elemen yang berbeda dari berbagai agama menjadi satu sistem kepercayaan atau praktik baru yang hibrida. Nah, sinkretisme seringkali menghasilkan hilangnya keunikan dan identitas asli dari agama-agama yang terlibat. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari upaya untuk menciptakan harmoni hingga alasan praktis dalam konteks perubahan budaya. Contohnya, penerapan pluralisme agama masyarakat majemuk tanpa mengorbankan identitas keagamaan. Itu seperti dialog antar agama. Mengadakan forum dialog yang melibatkan perwakilan dari berbagai agama untuk membahas isu-isu agama, untuk membahas kemanusiaan, etika, atau sosial yang menjadi perhatian bersama. Nah, dalam dialog ini, setiap agama menyampaikan pandangannya dari perspektif keyakinannya sendiri tanpa ada paksaan untuk menyepakati satu pendapat atau mencampur adukan ajaran dalam mengatasi kemiskinan atau menjaga lingkungan. Nah, kerjasama lintas agama dalam kegiatan sosial. Teman-teman sekalian, kita masuk pada penjelasan yang berikut. Pendidikan agama dan pendidikan multikultural memiliki peran krusial dalam mencegah konflik berbasis agama dan mempromosikan perdamaian di Indonesia yang multireligius. Nah, di Indonesia yang multireligius, kesalahpahaman sering berakar dari kurangnya pengetahuan yang akurat dan sikap yang tidak terbuka terhadap keyakinan orang lain. Kontribusi pendidikan agama. Yang pertama, fokus pada nilai-nilai universal. Pendidikan agama seharusnya hanya menekankan pada doktrin dan ritual spesifik suatu agama, tetapi juga pada nilai-nilai universal yang umumnya terdapat dalam berbagai agama seperti kasih sayang, keadilan, perdamaian, kejujuran, dan toleransi.
Ini akan membantu siswa menyadari kesamaan etika antara agama. Nah, penekanan pada interpretasi yang damai, guru agama perlu mengajarkan interpretasi ajaran agama yang menekankan pada perdamaian, toleransi, dan menghormati terhadap perbedaan, menghindari penafsiran yang sempit, eksklusif, atau bahkan radikal yang dapat memicu kebencian terhadap kelompok lain. Yang berikut mendorong refleksi kritis. Pendidikan agama harus mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang ajaran agama mereka sendiri dan agama orang lain. Yang berikut menumbuhkan sikap toleransi dan inklusif. Pendidikan multikultural melatih siswa untuk menghargai perbedaan, menerima keberagaman sebagai kekayaan bangsa, dan bersikap inklusif terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan yang berikut mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Siswa diajarkan cara berkomunikasi secara efektif dan respektif dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, menghindari kesalahpahaman dan membangun jembatan komunikasi. Menganalisis akar konflik dan mempromosikan resolusi damai. Pendidikan multikultural membantu siswa memahami akar penyebab konflik berbasis agama atau seringkali bukan hanya masalah teologis tetapi juga sosial, pendidikan, dan ekonomi, dalam mendorong mereka untuk mencari solusi yang damai. Nah, strategi konkret yang dapat diterapkan, yang pertama, integrasi kurikulum. Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan pemahaman lintas agama ke dalam semua mata pelajaran, tidak hanya agama dan pendidikan kewarganegaraan. Misalnya dalam pembelajaran sejarah diajarkan tentang kerjasama antar umat beragama dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif lintas agama. Mengadakan proyek atau kegiatan kelompok yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama untuk bekerja sama menyelesaikan tugas. Ini akan membangun interaksi positif yang saling mengenal. Dan yang penjelasan yang berikut, pertukaran pelajar antar sekolah dengan karakteristik agama yang berbeda. Nah, mengadakan program pertukaran pelajar antara sekolah yang memiliki mayoritas siswa dari agama yang berbeda untuk memberikan pengalaman langsung berinteraksi dan memahami kehidupan beragama orang lain. Penjelasan yang berikut, pelatihan guru yang sensitif terhadap keberagaman. Dengan menyebutkan contoh konkret dari masyarakat tradisional tertentu. Nah, oke, baik. Kita masuk pada penjelasannya, teman-teman. Praktik-praktik agama primitif seperti ritual, tabu, dan peran dukun atau saman mencerminkan upaya awal manusia dalam menghadapi dunia yang penuh dengan kekuatan alam yang misterius dan seringkali mengancam. Karena keterbatasan pengetahuan ilmiah, manusia purba mencoba memahami dan berinteraksi dengan alam melalui kerangka kepercayaan dan tindakan simbolis. Nah, mencerminkan upaya memahami dan mengendalikan kekuatan alam seperti ritual. Ritual adalah serangkaian tindakan simbol yang dilakukan secara berulang-ulang dan terstruktur, seringkali melibatkan persembahan, tarian, nyanyian, atau penggunaan objek-objek sakral. Ritual bertujuan untuk
berkomunikasi dengan kekuatan supranatural yang diyakini mengendalikan alam, memohon bantuan, menghindari bencana atau menjaga keseimbangan. Yang berikut, upaya memahami ritual seringkali menarasikan mitos-mitos tentang asal-usul alam dan kekuatan-kekuatan di dalamnya, memberikan kerangka pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja. Penjelasan yang berikut, upaya mengendalikan. Nah, ritual dianggap untuk memiliki kekuatan magis untuk contoh konkret penerapan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Yang pertama, sesi meditasi singkat di awal pembelajaran. Mulai pembelajaran dengan sesi meditasi singkat dengan waktu 5-10 menit untuk membantu siswa menenangkan pikiran dan fokus sebelum pembelajaran. Yang kedua, diskusi kelompok tentang dilema etis. Menyajikan skenario dilema etis yang relevan dengan kehidupan siswa dan meminta mereka untuk menganalisisnya. Yang berikut, simulasi peran. Nah, mengadakan simulasi peran di mana siswa mempraktikkan komunikasi yang penuh kasih sayang dan mendengarkan penuh perhatian dan dalam situasi konflik. Yang berikut, kegiatan refleksi. Terima kasih telah menonton penjelasan saya. Selamat pagi dan bye-bye.